Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Astuti Tias, Saya Akila Najwati, dan saya Nadia Safafrizal ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Upaya Edukasi Pemerintah dalam Mencegah Golput pada Remaja melalui program Parlemen Remaja yang dibimbing oleh Ibu Duyanti Martalena, SPD MSI. 2. Rumusan masalah dan tujuan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: yang pertama, mengapa DPR RI mengadakan program parlemen remaja? Yang kedua, apakah ada manfaatnya jika remaja bergabung dengan parlemen remaja? Yang ketiga, bagaimana cara kerja program parlemen remaja? Lalu, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui alasan DPR RI mengadakan program parlemen remaja. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat dari program parlemen remaja. Yang ketiga, untuk memberikan edukasi mengenai kerja parlemen remaja. Yang ketiga, yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. A. Secara praktis. Yang pertama, bagi remaja. Untuk meningkatkan kesadaran remaja terkait pentingnya pemahaman dunia politik sehingga remaja dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Yang kedua, bagi peneliti. Untuk mengetahui dampak positif dan keuntungan jika bergabung dengan program parlemen remaja. Yang ketiga, bagi instansi. Sebagai pertimbangan dalam membuat peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan dunia politik. Yang B. Secara teoritis. Pertama, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang masih awam dalam dunia politik. Yang kedua, sebagai referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian dengan topik yang hampir sama, yaitu upaya edukasi pemerintah dalam mencegah golput di kalangan remaja menggunakan program parlemen remaja. Berikut adalah hasil karya tulis ilmiah kami bab 1 yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah, serta manfaat penelitian. Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem politik demokrasi. Salah satu sarana sistem politik demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum. Pemilihan umum penyelenggaraan pemilu yang demokratis harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilu yang dianut Indonesia, yaitu luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa batas umur pemungutan suara yaitu berumur 17 tahun atau lebih sudah menikah atau sudah pernah menikah memiliki hak pilih. Tercatat pada tahun 2019 sebanyak 34,75 juta jiwa tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu golput, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya fasilitas untuk penyandang disabilitas dan kurangnya edukasi terhadap remaja. Kemudian faktor selanjutnya adalah rusaknya citra pemerintah dalam berbagai kasus yang menimpa anggotanya, menyebabkan para remaja cenderung bertambah sinis ke dalam dunia politik. Istilah golput sendiri muncul pada tahun 1971 pada hari Kamis tanggal 3 Juni 1971. Sekelompok pemuda dan pelajar demo di Balai Budaya Jakarta. Mereka memproklamirkan adanya golongan putih yang biasa disingkat golput sebagai gerakan moral. Untuk mengatasi hal itu, Biro Humas dan Layanan Informasi Publik Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan kegiatan kehumasan parlemen remaja untuk siswa dan siswi se-Indonesia. Parlemen remaja pertama kali diselenggarakan oleh DPR RI pada tahun 2008. Kegiatan ini ditujukan untuk lebih mengenalkan kinerja anggota dewan pada remaja.
khususnya siswa-siswi SMA, MA, dan SMK. Acara ini merupakan acara simulasi persidangan DPR RI dengan diadakannya kegiatan parlemen remaja. Remaja mendapatkan wawasan dengan simulasi rapat dan juga mendapatkan banyak relasi, yaitu dari teman dari Sabang sampai Merauke. D. Kajian teori. Untuk mempelajari adanya perubahan dari diadakannya program parlemen remaja, kami menggunakan teori tindakan sosial. Dalam mempelajari permasalahan yang ada, Max Weber, salah satu tokoh sosiologi, berpendapat bahwa tindakan sosial adalah tindakan sosial sejauh berdasarkan arti subjektif yang melekat dengan bertindak individu, itu memperhitungkan perilaku orang lain dan dengan demikian berorientasi kepada arah tujuan dan harapan. E. Tinjauan pustaka. 1. Edukasi. Edukasi terhadap parlemen remaja kini sudah menjadi pusat perhatian remaja di Indonesia. Parlemen remaja juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam edukasi terhadap remaja untuk mengetahui tentang dunia politik. 2. Parlemen remaja. Program Parlemen Remaja sudah berdiri sejak tahun 2008. Pemerintah menyelenggarakan program ini semata-mata untuk membangun dedikasi anak bangsa terhadap kepeduliannya bagi kinerja pemerintah Indonesia. Parlemen Remaja ini sudah disuguhkan kepada para remaja tingkat SMA, MA, dan SMK. 3. Golput. Golput dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menyebutkan tentang batas umur pemungutan suara, yaitu berumur 17 tahun atau lebih sudah menikah ataupun sudah mempunyai hak memilih. Baik, berikut adalah metode penelitian yang akan dibacakan oleh saya, Nadia Safafrizal. Pertama, metode. Penelitian ini membahas tentang edukasi pemerintah terhadap golput pada remaja melalui program Parlemen Remaja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah istilah material kasar yang dikumpulkan oleh peneliti dari dunia yang sedang diteliti. Emzir 2010 65 dalam Winona dan Davis 2021. Metode kualitatif, metode deskriptif kualitatif, data terkumpul secara deskriptif kuantitatif. Digunakan untuk memberikan gambaran terhadap keadaan yang sebenarnya, juga untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan status subjek dari penelitian. Sedangkan data kualitatif digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data secara kuantitatif mengenai masalah yang diteliti. Niswardi, Janilus, dan Risfrenda 2020. 2. Subjek. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah remaja yang berjumlah 532 juta jiwa, siswa-siswi SMA, dan 508 juta tersebar di 38 provinsi di Indonesia. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan observasi dan studi literatur. Observasi untuk mendapatkan beberapa data terkait penelitian ini dibutuhkan metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu kegiatan pengamatan ilmiah yang berdasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks dalam mengatasi masalah dan mengetahui perkembangan terhadap sesuatu hal yang diteliti. Studi literatur. Untuk membuat analisis studi literatur, yaitu sebuah data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan data, membaca, mencatat data, mengelola data. 4. Rencana analisis data. Dalam proses analisis data, peneliti mengkaji ulang seluruh data yang diperoleh dari sumber, yaitu hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya, peneliti membuat rangkuman proses dan pertanyaan-pertanyaan